Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Sang Bagaskara telah menggelincir ke langit belahan barat ketika Ki Raganata dan Pangeran Jayakusuma memasuki halaman perguruan Kapakisan. Sejenak mereka melepas lelah di bawah batu besar yang menyerupai piring yang merupakan ruangan tunggu. Nah, inilah perguruan Kapakisan, atau biasa juga disebut Padepokan Kapakisan. Pada zaman dulu, orang-orang hanya memanggil dengan sebutan Goa Kapakisan, karena tempat ini memang merupakan sebuah goa, di mana Empu Kapakisan bertapa sambil menggubah ilmu-ilmunya. Pemandangan dari sini nyaman sekali. Hawanya juga sejuk. Nah, Angger istirahat dulu di sini. Paman akan menemui Gusti Putri Retno Marlangen sebentar. Iya, Paman. Setelah menunggu beberapa waktu lamanya, Ki Raganata masih belum muncul juga. Pangeran Jayakusuma menjadi gelisah. Mengapa Paman Raganata lama sekali? Matahari sudah semakin condong ke barat. Sebentar lagi pasti terbenam dan hari menjadi malam. Aku tak bisa tinggal diam begini. Coba, akan kususul dia ke dalam goa. Gelap sekali goa ini. Dan lagi banyak lorong-lorongnya. Wah, bahaya. Aku bisa tersesat. Tidak bisa keluar lagi. Lorong ini rasanya semakin sempit. Apakah Paman Raganata juga melewati lorong ini? Ataukah melalui jalan yang lain lagi? Aku tidak tahu apa maksudnya. Dia meninggalkan aku sendirian di luar sampai begini lama. Bagaimana ya? Apa sebaiknya aku kembali saja? Tidak. Aku harus bisa menemukan di mana ruangan Bibi Retno Marlangen. Nah, ada cahaya kecil di depan sana. Mungkin disitulah tempat Bibi Retno Marlangen. Cahaya kecil itu berasal dari ruangan ini. Bagaimana aku bisa masuk? Pintunya tertutup rapat sekali. Pintunya dari lempengan batu lagi. Akan ku coba membukanya. Lumayan. Pintu ini bisa ku dorong sedikit demi sedikit. Akan ku coba lagi. Siapa kau? Berani membuka pintu kamarku?
Suara itu sebenarnya sangat pelan, walaupun terasa tajam dan dingin. Tapi bagi telinga Pangeran Jayakusuma, terdengar seperti geledek menyambar. Secepat kilat dia membalikkan tubuhnya, dan di hadapannya sudah berdiri seorang gadis remaja. Gadis itu cantik sekali, tapi kelihatannya angker. Pakaian gadis itu yang berwarna putih menambah keangkerannya. Pangeran Jayakusuma terkesima untuk beberapa saat lamanya. Maafkan aku. Aku ingin bertemu dengan Bibi Retno Marlangan. Tutup pintu itu kembali. Baik, akan kututup lagi. Nah, sudah rapat kembali. Sudah kututup lagi pintu ini. Lain kali, kau harus punya kesopanan setiap masuk ke rumah orang. Iya. Aku mengaku bersalah. Soalnya Paman Raganata... Sudah. Jangan menyalahkan orang lain. Mari ikut aku. Nah, Gusti Putri, pemuda itulah yang tadi kuceritakan. Selanjutnya, terserah Gusti Putri sendiri. Tugasku mencarikan calon pewaris sudah selesai. Maafkan Paman Yangger ya. Kalau Angger terlalu lama menunggu di luar, itu adalah kemauan Gusti Putri Retno Marlangan. Jadi kau yang bernama Jayakusuma, yang terkenal nakal itu? Benar. Dan kaukah Bibi Retno Marlangan yang terkenal... yang terkenal cantik jelita itu? Apa katamu? Rupanya kau belum mengenal siapa aku. Mari sini. Telingamu perlu juga sekali-sekali dicentil. Aduh, panas sekali. Panas. Apakah jari-jarimu yang halus itu terbuat dari bara api? Hanya untuk peringatan bagimu, Jayakusuma. Apakah kau selalu begitu di depan wanita? Maksud Bibi? Apakah kau punya kesenangan menggoda hati wanita? Tidak. Aku hanya berusaha untuk jujur. Aku selalu mengatakan apa adanya. Apakah itu salah? Gusti Putri, ada beberapa orang tamu tak diundang menunggu di luar. Tamu baik atau tamu jahat? Agaknya tamu yang kurang baik, Gusti. Mereka tidak mau turun dari kudanya. Apakah aku yang harus menemuinya, Eyang Raganata? Saya kira tidak perlu, Gusti. Cukup saya saja. Hanya kalau boleh saya pinjam Jayakusuma barang sebentar untuk menemui mereka. Bawalah. Aku tidak membutuhkan pemuda berandal semacam dia. Ayo, Angger. Mengapa ragu-ragu? Apa yang sedang Angger pikirkan? Agaknya Bibi marah padaku. Sudahlah. Nanti juga dia akan baik lagi. Maklum perasaan wanita itu sangat lembut. Walaupun dia seorang pendekar sakti, wanita tetap saja wanita yang tak bisa dipisahkan dari naluri kewanitaannya. Ayo, cepat. Sebenarnya siapakah mereka, Paman? Apakah tamu-tamu istimewa? Tidak terlalu istimewa. Mereka adalah Pangelet dan Singanuhu. Hai, Pak Tua. Kami datang untuk mengambil anak itu. Kau tidak berhak menyimpannya di guamu yang apek itu. Serahkan Jayakusuma sekarang juga, Pak Tua. Sabar. Pasti akan saya serahkan kembali anak ini. Tapi tunggu dulu. Apakah anaknya mau? Dia mau ataupun tidak, kami akan tetap membawanya pulang ke Jabon Garut. Wah, kalau main paksa ya aku tidak setuju. Kau mau serahkan atau tidak? Ayo Jayakusuma, jangan kau kegirangan karena ada yang melindungimu. Ayo ikut aku. Sekarang aku sudah menemukan tempat yang paling baik untuk belajar ilmu. Dan tempat itu bukanlah Jabon Garut, melainkan Goa Kapakisan ini. Bagaimana Singanuhu? Sudah kepalang basah, Kakang. No. Kalau si tua itu tidak mau menyerahkan, ya kita rebut saja. Apa itu, Kok mau main rebut segala? Aku tak suka ada orang senang merebut atau merampas hak orang lain.
Lebih baik kalian cepat pergi. Ayo pergi. Pergi sana. Kami akan pergi. Tapi dengan membawa Jaya Kusuma. Langkai dulu bangkai Raganata kalau kalian hendak membawa Angger Pangeran Jaya Kusuma. Akan kupenuhi syaratmu itu, Pak Tua. Ayo Singanuk. Kita bekok si tua bangkai itu, Karena kesal, usahanya membekuk Pangeran Jayakusuma selalu gagal. Pangelet dan Singanuk bertempur habis-habisan. Tapi walaupun bagaimana, kemampuan mereka masih jauh di bawah Ki Raganata. Itulah sebabnya, dalam waktu tidak terlalu lama, Ki Raganata sudah memojokkan mereka ke suatu daerah yang berbahaya. Dan pada saat itulah, dari tempat yang agak terlindung, dua pasang mata sibuk melihat jalannya pertempuran. Tak mungkin Pangelet dan Singanuk mampu merobohkan si tua Raganata. Mereka memang bukan tandingannya. Kalau begitu, apakah perlu kita bantu dari sini, Kakang Bowong? Kau ambil senjata rahasiamu, Sunti. Bidikanlah 1 atau 2 saja, supaya memecah perhatian si tua bangka itu. Hanya dengan cara seperti itu, kita bisa melindungi Pangelet dan kawannya. Ayo cepat, Sunti. Keadaan mereka sudah benar-benar terjepit. Baik, Kakang. Kurang ajar. Ada yang membokongku dengan senjata rahasia. Baik. Jangan salahkan aku kalau senjata rahasiamu memakan korban temanmu sendiri. Ayo, mengapa kalian bertempur dari tempat tersembunyi? Ayo, keluarlah. Mari kita berlaga secara kesatria di tempat terbuka. Aku datang untuk memenuhi tantanganmu, Raganata. Bagus. Bukankah yang bernama Bowong Sunti, dua iblis yang sudah terkenal ke seluruh penjuru Majapahit itu? Kau harus menebus kesalahanmu, Raganata. Kau sudah membunuh Pangelet, keponakanku. Apa? Aku membunuh keponakanmu? Bah, kau tidak adil, Bowong. Bukankah Pangelet terkapar karena lemparan senjata rahasiamu sendiri? Tapi karena kau telah menangkisnya, hingga senjata rahasiaku jalannya mencong dan mengenai Pangelet. Apakah aku tidak boleh menangkis serangan lawan yang dilancarkan secara curang? Aku toh belum mau mati, Sunti. Aku masih ingin hidup. Karena itu, lemparan senjatamu kutepiskan ke arah ponakanmu sendiri. Sekarang ponakanmu sendiri yang terpaksa menjadi korban. Tutup mulutmu. Uang bangka tak berharga. Sekarang rasakan pembalasanku. Raganata, kuakui kau memang pendekar tangguh di zaman ini. Kau murid Kinasih Empu Kapakisan yang sakti mandraguna. Karena itu, kau pun sedikit banyak mewarisi ilmu kepandaiannya. Tapi jangan harap kau akan mampu bertahan dalam 40 jurus kalau kami menyerang bersama-sama dengan seluruh kemampuan kami. Ayo, Sunti. Apa yang dikatakan Bowong memang benar adanya. Walaupun Ki Raganata adalah seorang pendekar pilih tanding, tapi menghadapi pasangan Bowong Sunti yang menyerang dengan gencarnya, ia menjadi kerepotan juga. Semula pedang pendeknya mampu membabat setiap serangan yang datang, bahkan balas menyerang dengan sengitnya. Tapi lama-kelamaan, pertahanannya menjadi kendor juga. Terlebih setelah Bowong Sunti bertempur sambil melempar senjata rahasia andalan mereka. Keadaan Paman Raganata benar-benar mengkhawatirkan. Dua orang berilmu setan itu menghujaninya dengan senjata rahasia. Apa yang harus kulakukan?
Kasihan Paman Raganata. Sambil mendekap luka di lehernya, masih saja berusaha menangkis sabatan-sabatan pedang dan lemparan senjata rahasia. Lemparan senjata rahasia semakin deras. Aku harus membantu Paman Raganata. Maka tanpa memperhitungkan lagi bahaya yang bisa mengancam keselamatan nyawanya, Pangeran Jayakusuma terjun ke tengah arena pertempuran. Sementara lemparan senjata rahasia beracun Bawong Sunti semakin deras bagaikan hujan. Pekerjaan siapa lagi ini? Kalau bukan pekerjaan wanita setan itu. Ayo, turun kau dari goa tempatmu mendekam selama ini. Jangan hanya campur tangan dari tempat yang jauh. Turun kau! Bersamaan dengan selesainya perkataan Bowong, maka dari pintu goa Kapakisan muncullah sosok seorang gadis remaja dengan pakaian serba putih. Wajah gadis itu sangatlah tenangnya, namun pancaran matanya dingin sedingin air telaga puncak Gunung Arjuna. Bukankah kau Bawong Sunti? Bukankah kita pernah bertemu? Iya, dan sekarang kita kembali bertemu. Kalian mau apa? Datang ke perguruan Kapakisan? Lihat, Raganata telah membunuh keponakanku. Dan sekarang, aku akan menuntut balas. Hutang nyawa, bayar nyawa. Kalau sampai keponakanmu mati, tentu itulah karena ulahnya sendiri. Tapi kalau sampai kalian melukai orang tua seperti Eyang Raganata, bukankah itu perbuatan yang nista? Jenak Bowong tak bisa menjawab kata-kata Retno Marlangen yang mengalir dengan dingin dari rongga mulutnya yang indah. Saat itu dipergunakan oleh istrinya Sunti untuk mencuri kelenggahan gadis pendekar itu. Diam-diam dia meloloskan beberapa buah senjata rahasianya. Kau sombong gadis kecil. Terbelalak mata Sunti melihat Retno Marlangen tak sedikit pun bergeser dari tempatnya berdiri. Tapi 3 buah senjata rahasia itu sudah terselip di antara jari-jari tangannya. Oh, kau senang bermain-main dengan senjata macam begini, Sunti? Nah, terimalah kembali senjatamu. Kurang asam. Hei, anak setan. Kalau kau mau kuperingatkan, tentu kami tak akan bermusuhan denganmu. Jangan turut campur urusan kami. Kami tak akan merugikanmu. Dengan membuat gaduh di halaman perguruan ini, kalian sudah membuat kerugian besar bagiku. Aku sudah terbiasa hidup tenang dan tentram di sini. Pergilah kalian secepatnya. Jangan sampai aku mengambil keputusan lain. Kau tidak bisa menggertakku dengan cara murahan seperti itu. Ayo, Sundi, kita mulai lagi. Aku selalu siap, Kakang Bowong. Wajah Retno Marlangen mendadak berubah begitu mendengar kata-kata Bowong Sunti. Tapi rupanya dia tak bermaksud membalasnya dengan kata-kata lagi. Hanya tangan kanannya bergerak membuka ikat pinggang. Dan seperti permainan sulap saja layaknya, ikat pinggang itu tiba-tiba berubah menjadi sehelai selendang berwarna pelangi. Marilah kita mulai. Aku sudah mulai jenuh melihat kalian berdua seperti 2 ekor tikus selokan yang hina. Bagus, bagus. Marilah kita lihat. Apakah perguruan Kapakisan masih mampu mempertahankan namanya yang harum seperti 10 tahun yang silam? Iya! Hati-hati, Sunti. Kalau bisa, hindarilah sambaran ujung selendangnya itu. Berbahaya. Baik, Kakang Bowong. Mampuslah kau setan cilik. Iya! Kembali Bowong Sunti terjun ke gelanggang pertempuran. Hanya kali ini lawan yang dihadapi jauh berbeda. Walaupun serangan datang bertubi-tubi, namun Retno Marlangen hampir tidak bergerak sama sekali. Hanya kibasan selendangnya nampak menyambar ke sana kemari. Kadangkala berupa gulungan sinar aneka warna, kadangkala seperti pancaran kilat membelah merobek-robek udara. Melihat tontonan yang sangat menarik itu, Pangeran Jayakusuma sampai ternganga. Memang hebat sekali Retno Marlangen. Selendangnya kelihatan
memang indah. Seperti gerak-gerik seorang penari serimpi. Tapi sebenarnya, di balik keindahan itu, mengandung bahaya yang siap menerkam lawannya. Nah, sekarang Bowong Sunti mulai terdesak. Tapi nampaknya, Bibi tidak memberi hati lagi. Kibasan selendangnya semakin terarah. Oh, Bibi melompat mundur. Apa yang hendak dilakukannya? Nah, sekarang sambutlah jurus selendang mautku ini, Bowong Sunti. Hup, hup, iya, hei, Kakang Bowong. Iya. Kakang Bowong, Kakang Bowong. Kau membunuh suamiku. Kau membunuh suamiku. Aku tidak terima. Tidak terima. Kalau tidak terima, majulah Sunti. Biar ku suruh kau menyusul suamimu itu. Ayo, majulah. Oh, kau menang sekarang. Kau menang. Tapi tidak dalam kesempatan lain. Ayo Singanuwuk. Apalagi yang kau lakukan di situ? Kalau kau kembali ke Jabon Garut, sampaikan salamku pada Paman Rangga Permana. Jaya Kusuma, angkat tubuh Eyang Raganata. Bawa ke dalam. Baik, Bibi. Baik. Pangeran Jayakusuma menggotong tubuh Ki Raganata memasuki lorong goa yang berpelit-pelit. Di depannya, Retno Marlangen bertindak sebagai penunjuk jalan. Mereka kemudian sampai di sebuah ruangan yang cukup luas. Pangeran Jayakusuma membaringkan Ki Raganata di atas lempengan batu yang halus dan licin. Lelah? Ya, sedikit. Aku belum biasa berjalan di tempat yang gelap. Tapi di ruangan ini agak terang. Iya. Sinar matahari sore masih bisa menembus celah-celah dinding atas. Ya, tapi itu hanya tinggal sebentar lagi. Nanti kalau matahari sudah tenggelam, ruangan ini akan sama hitamnya dengan lorong-lorong yang kau lewati tadi. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku akan menyalakan pelita kecil yang minyaknya diperas dari daun jarak. Kau tunggu sebentar ya? Iya, Bi. Silakan. Oh, kasihan Paman Raganata. Dia berkorban untukku sampai terluka. Senjata rahasia Bowong Sunti memang jahat. Kalau saja Bibi Retno Marlangen tidak menangkis dengan kibasan-kibasan selendangnya, tentu aku juga akan menjadi mangsa yang empuk. Oh, ada sinar pelita mendekat. Ya, benar. Bibi yang datang. Bagaimana Jayakusuma? Bukankah sekarang cukup terang ruangan ini? Iya, Bi. Cukup terang dan hangat. Masih pingsan. Eyang terkena lemparan senjata rahasia tepat di bagian urat lehernya. Memang licik dua orang iblis itu. Syukur aku sudah menyingkirkannya salah satu. Apakah lukanya berbahaya, Bi? Kabarnya racun iblis Bowong Sunti terkenal ganas. Tapi ya mudah-mudahan masih bisa diobati. Eyang Kapakisan pernah mengajari bagaimana membuat ramuan pemunah racun yang ampuh. Nafasnya masih wajar. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bi? Mari ikut aku. Kemana? Kau laki-laki cerewet. Ikut saja. Ruangan apa ini, Bi? Di balik pintu besar ini, Abu Eyang Kapakisan tersimpan. Menurut Eyang Raganata, kau terpilih menjadi ahli waris ilmunya. Karena itu, kau wajib menghaturkan sembah di hadapan Abu Guru. Menghaturkan sembah? Ayo, berlututlah Jayakusuma. Iya, begitu. Nah, sekarang haturkanlah sembahmu dengan kepala menunduk sampai menyentuh tanah. Aku, Jayakusuma, dengan ini menghaturkan sembah baktiku ke hadapanmu, Guru. Begitu? Iya, begitu. Cukup. Dan sekarang, ucapkanlah sumpah setiamu sebagai murid. Baik, Bi. Guru, sebagai murid, aku berjanji akan mematuhi semua aturanmu melalui Bibi Retno Marlangen dan Paman Raganata. Aku berjanji
setelah mewarisi ilmu kepandaianmu, akan berbuat kebajikan untuk sesama manusia. Aku bersumpah, jika kelak kemudian hari ternyata melanggar janji ini, moga-moga arwahmu akan mengutuki aku di nirwana. Nah, sekarang lihatlah ke sekelilingmu. Bukankah ada 4 kamar semuanya? Iya, Bi. Ada 4 kamar. Memang kenapa, Bi? Dengar, Jayakusuma. Kamar yang ini kau sudah tahu, untuk menyimpan abu guru. Lalu kamar yang di sebelahnya disediakan untuk menyimpan abu Eyang Raganata. Dan kamar ini untuk abuku. Kelak kalau aku sudah mati dan mayatku dibakar. Masih ada 1 kamar lagi, Bi. Itu kamar untukmu. Oh, tidak, Bi. Aku tak mau terkubur di dalam gua ini. Aku tak mau. Diam. Jangan menjerit-jerit seperti anak kecil. Tapi mengapa aku harus terkubur di sini? Ketahuilah, Jayakusuma. Ilmu sakti Eyang Kapakisan yang akan kita pelajari bukan main bahayanya. Kalau sampai keliru menggunakannya, kita akan hangus terbakar. Nah, itulah sebabnya. Belum-belum guru sudah menyediakan kuburan untuk kita berdua. Kau lihat lapangan yang berdinding batu di sebelah gua Kapakisan ini? Iya, Bi. Aku lihat. Lapangan untuk apakah itu? Untuk membakar mayat. Mayat siapa? Mayatmu. Oh, mayatku akan dibakar. Siapa yang akan membakar? Tentu saja aku. Oh, tidak, Bi. Aku tidak mau. Tapi bagaimana itu bisa dipastikan, Bi? Apakah umur Bibi bisa dipastikan lebih panjang dari umurku? Sehingga Bibi lah yang akan membakar mayatku? Sebelum aku mati, Jayakusuma, aku akan membunuhmu lebih dulu. Aku akan membakar mayatmu dan menyimpan abumu di tempat yang sudah disediakan guru. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya, yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti-flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.